Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kilauan cahaya kamu yang membuat kamu diincar. Seperti apakah itu? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Aquarius, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Cek untuk energi kamu di sini. Apakah yang akan terbaca? Dan ini energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, aku ngelihat di sini kamu akan fokus kepada kebahagiaan ya. Jadi ini tentang kebahagiaan yang ingin kamu capai. Salah satunya mungkin kamu mencoba untuk merubah pola pikir, merubah kayak tindakan. Kamu akan semakin sangat spiritual, atau kamu semakin menjadi orang yang memiliki power. Kamu punya keberanian di sini. Dan aku juga ngelihat kamu semakin berkarisma, bisa menunjukkan kualitas diri kamu, bahwasanya kamu itu bisa melakukan apapun jika itu untuk perkembangan diri kamu. Jadi kamu akan tunjukkan kepada siapapun yang mungkin dekat dengan kamu, sehingga akhirnya ya mungkin orang-orang mulai memandang kamu itu sebagai seseorang yang bernilai, berkualitas, punya value, dan kamu tuh berkarisma. Nah, jadi ini juga alasan kamu itu akan makin banyak diincar. Ya. Kamu juga ada super attractor. Kamu akan selalu menerima sesuatu hal yang baik di sini, ya, luar biasa. Ya mungkin karena kamu selalu berada di energi-energi positif, bahkan melakukan hal-hal positif. Ya, mungkin kamu selalu berada di kegiatan sosial, mungkin dalam membantu ya orang-orang yang butuh bantuan. Ya, intinya kegiatan sosial kamu itu selalu kamu hadir di sana. Nah, itu membuat kamu makin bersinar, berkilau seperti cahaya bulan. Dan bahkan banyak yang mengincar kamu karena melihat kegiatan kamu tuh begitu positif. Bahkan ada orang yang merasa dia tidak pernah merasakan kebahagiaan, pengen dekat dengan kamu. Karena apa? Untuk mencari kebahagiaan. Ya, itu kamu. Dan kamu ya, karena pose positif itulah kamu itu mendapatkan selalu kemudahan-kemudahan dalam melangkah. Ya, untuk apapun itu. Mungkin mencari teman, mencari pasangan, mencari pekerjaan. Jika ada masalah pun, ya kamu bisa mengatasinya. Walaupun kamu merasa kayak nggak mampu, itu ternyata Tuhan selalu mengirimkan ya bala bantuan ke kamu. Ya, apapun itu caranya, bahkan kamu tidak terpikirkan ke sana. Itulah karena kebaikan-kebaikan kamu itu membuat kamu makin bersinar, makin berkilauan seperti cahaya bulan. Ya. Nah, itu yang kamu lakukan. Dan makanya di sini kamu akan selalu menerima segala suatu hal yang baik. Itu mudah datangnya ke kamu, come easily gitu ya. Selalu datang dengan mudah. Kenapa? Karena kamu selalu melakukan hal-hal yang positif. Apalagi membantu orang, memudahkan urusan orang. Ya, itu kamu. Makanya kamu itu banyak disukai, bahkan kamu diincar nih. Ada yang menyukai kamu, dan dia suka stalking kamu dulu. Dia selalu mencari tahu kamu lagi di mana ya sekarang. Kamu mungkin lagi apa ya sekarang.
hari ini kegiatan apa lagi ya yang kamu lakukan. Nah, mungkin seseorang yang memikirkan kamu itu selalu hadir nih. Di mana kamu ada, dia di situ ada. Ya, mungkin hanya sekedar untuk memperhatikan kamu saja. Itulah bentuk incaran dari mereka-mereka ke kamu. Awalnya mungkin mereka belum berani ya untuk berkata apa-apa ke kamu, karena mungkin melihat kamu itu seseorang yang nggak mungkin dong nggak punya pasangan gitu loh. Jadi orang banyak beranggapan kamu nggak punya pasangan, padahal beberapa dari kamu ada yang single, bahkan ada yang mungkin baru saja berpisah, karena bisa jadi kamu tidak merasa nyaman dengan dia. Terus kamu juga mulai berani mengambil sikap, karena nggak mungkin dong selama ini aku aja yang berjuang. Karena selama ini kamu bisa jadi ya, beberapa dari kamu itu menjalin suatu hubungan yang toksik banget, dan akhirnya kamu berani untuk keluar dari hubungan itu. Karena disinilah aku melihat kamu itu sangat-sangat positif ya orangnya. Jadi jika ada orang sudah menyakiti kamu, kamu anggap dia nggak layak buat kamu, ya, dan meninggalkan dia adalah jalan terbaik buat kamu. Bahkan itulah kesempatan kamu untuk menemukan yang baru, bahkan yang lebih baik lagi. Jadi itu sih prinsip kamu ya. Oke? Nah, aku juga melihat di sini semesta alam itu akan selalu menjaga kamu, bahkan untuk mengabulkan mimpi-mimpi kamu di sini, ya. Nah, itu hebatnya kamu. Kamu itu makin bersinar, apalagi kamu sudah meningkatkan spiritualnya kamu sudah rajin ibadahnya, dan semua kegiatan kamu melibatkan Tuhan di sini. Tuhan kamu libatkan di setiap langkah kamu. Makanya kamu selalu dimudahkan, mendapatkan kemudahan, apapun itu, ya. Saja kamu punya masalah nih, ya, mungkin masalah keuangan, dimana aku butuh uang, mungkin untuk membayar sesuatu hal, ya. Ternyata dengan sendirinya uang itu datang kepada kamu, entah itu ada rezeki yang tidak terduga, atau ada seseorang yang mungkin bayar hutang sama kamu, atau ada seseorang yang mungkin ditipu uangnya ke kamu, begitu loh. Ya, mungkin di situ ada perjanjian untuk kamu pakai sebentar, ya. Nah, dan ternyata ya mungkin banyak teman-teman yang di sekeliling kamu itu ya orang yang mengerti akan diri kamu. Oke, itulah yang terbaca ya. Ini aku juga melihat pasien. Nah, kamu sebenarnya adalah seseorang yang selalu bisa menyembuhkan. Bukan arti kata dokter, enggak ya. Kamu seorang healer di sini. Banyak mungkin orang-orang di saat sedih, di saat dia terluka, mereka mencari kamu. Kenapa? Karena kata-kata yang dia keluar dari mulut kamu itu menyejukkan hati mereka. Bahkan mereka beranggapan hanya dengan kamu aku merasakan ketenangan. Ya, mungkin ini untuk sesama jenis, tapi kalau dia lawan jenis, mereka akan jatuh cinta, ya. Cinta mereka akan kilat kepada kamu tanpa untuk mengenal terlebih dahulu, tanpa untuk mencari tahu terlebih dahulu, ya. Terkadang kan kita jika pengen seseorang, ya, pengen mengatakan cinta atau menyukai seseorang, pasti dong kita cari tahu dulu siapa dia, kita kenal dulu keluarganya atau teman-temannya, atau kita pengen tahu dulu nih kerjaannya di mana, dia anak keberapa, namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, gitu loh, kepoin lagi gitu. Nah, tapi di sini, di saat seseorang sudah mengenal kamu, mereka tidak akan mencari tahu tentang kamu lebih detail, karena di dekat kamu aja dia sudah merasa nyaman. Itulah kilauan kamu itu seperti cahaya bulan yang selalu menerangi mereka-mereka, ya. Nah, jadi di sini kamu akan selalu datang nih untuk mereka-mereka yang mungkin butuh bantuan. Itu kamu. Jadi kamu akan selalu siap ya untuk mereka-mereka yang butuh bantuan kamu di sini. True manifesting. Nah, kamu selalu mewujudkan setiap apapun yang kamu manifestkan. Inilah yang membuat orang kagum terhadap kamu, membuat orang tidak percaya, kok bisa ya kamu begitu. Padahal kamu dulunya itu orang yang biasa aja. Waktu di sekolahan, kamu nggak juara gitu loh. Kamu nggak dapat ranking. Bahkan kamu itu tinggal kelas. Tapi kenapa saat sekarang itu kamu sudah sukses? Kamu orang-orang yang benar-benar bisa menginspirasi banyak orang. Jadi sebenarnya nilai akademis itu tidak menjamin seseorang bisa sukses. Yang menjamin kita bisa sukses adalah ketekunan kita, kerja keras kita, dan ibadah kita, serta doa kita itu, ya. Nah, jadi di sini ada tentang bagaimana kamu menerima sesuatu hal yang besar, ya, dan untuk semuanya, ya. Ini ya true manifesting. Jadi berapa dari kamu itu, misalnya nih ada
teman-teman yang toksik datang kepada kamu ya, kamu mungkin tetap tidak akan menunjukkan rasa benci kamu, rasa muak kamu, enggak kamu tunjukkan. Tapi kamu tetap membimbing mereka, itulah kamu. Sehingga akhirnya mereka tersadar dengan sikap mereka seperti itu. Jadi kamu itu selalu membuat orang-orang itu menyadari kesalahan mereka. Ya, itu yang aku lihat. Oke, nah kita coba lihat ya. Untuk kartu tarot, seperti apakah yang terbaca berikutnya. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan ya hubungi kata person yang ada di kolom deskripsi, dan itu berbayar. Kita akan coba cek apalagi yang terbaca di sini dari kartu tarot. Ya, The High Priestess, benar kan? Di sini aku melihat kamu itu adalah seseorang yang mulai taat dalam menjalankan ibadahnya. Tapi kamu nggak pamer gitu loh. Kamu intinya tidak berkoar-koar. Oh, aku melakukan ini loh, aku melakukan itu, enggak. Ini adalah ibadah untuk diri kamu. Selain kamu ibadah untuk diri kamu sendiri, kamu juga selalu berbuat baik. Karena kamu tahu Tuhan sangat sayang kepada orang-orang yang meringankan beban orang lain. Jadi kamu selalu membantu. Apalagi di sini kamu I'm patient ya. Jadi kamu itu selalu membuat orang-orang bisa sembuh. Kamu itu menginspirasi banyak orang ya. Itu kamu. Oke? Nah, tapi terkadang ya tidak hanya orang-orang sih ya. Kamu juga pernah ngerasakan hidup tertekan, hidup penuh penderitaan, hidup begitu sengsara ya, apalagi dari segi finansial. Dan sebenarnya inilah yang membawa kamu kepada titik ini saat ini. Kamu sudah mulai menjadi sosok yang dikagumi banyak orang karena jiwa sosial kamu yang cukup tinggi, kebaikan-kebaikan kamulah juga ya yang membuat akhirnya kamu bisa mengatasi semua ini. Ya, kamu akan cepat mengatasi persoalan dalam hidup kamu di sini. Tanpa minta bantuan siapapun, kamu bisa. Itu hebatnya kamu. Kamu makin bersinar di sini. Bersinar seperti cahaya bulan yang menerangi. Ya, inilah mungkin ya buat kamu. Dan kamu adalah sosok yang benar-benar fokus bagaimana menjaga diri kamu juga. Nah, jika ada misalnya orang-orang yang sudah menyakiti kamu, mungkin kamu memilih untuk menjauh sendiri, mungkin itu lebih baik. Itu kamu tidak akan mau mendekat mungkin untuk bermanis-manis gitu, enggak. Kamu orangnya apa adanya, orangnya simple sih ya. Dan aku juga ngelihat ada Three of Swords. Pernah sih kamu merasa tersakiti, terluka, tapi kamu tidak pernah menunjukkan kepada siapapun. Karena jika di sini kamu seorang motivator ya, motivator itu tidak boleh ya, kalau bersedih sih nggak bisa kita bawakan kepada jobnya kita gitu loh. Nah, kepada job desk kita, disinilah profesionalnya kamu ya, sehingga akhirnya orang-orang merasa nyaman sama kamu karena kamu terlihat tidak pernah ada masalah. Tapi padahal ya masalah kamu itu mungkin bertubi-tubi gitu ya. Tapi itulah ya, antara kamu mungkin dengan pasangan kamu ya, jika kamu sudah punya pasangan nih ya. Nah, jadi itu, atau mungkin kamu dengan teman-teman, dimana kamu ngerasa aku sudah punya pasangan, tapi aku ngerasa nggak bahagia, aku merasa sendiri gitu loh. Itu yang pikiran mereka. Ini ada Three of Pentacles. Banyak orang yang ingin menarik kamu untuk bekerja sama atau join bisnis lah. Banyak orang-orang di sini yang seperti, yuk kita join bisnis, yuk kita buka usaha ini, yuk buka usaha itu, yuk gitu loh. Nah, jadi mereka itu tahu profesionalnya kamu, kualitas diri kamu itu mereka tahu. Kamu itu pintar, serba bisa, mereka tahu. Jadi sehingga akhirnya banyak yang mulai mendekat ke kamu, mungkin untuk mencari peluang ya, peluang untuk kedepannya di sini. Oke. Ada The Fool, ada The Lover. Nah, kita coba baca ini kartu 3 ini kayaknya sinkron ya, saling terkait ya. Pack of Wands. Pack of Wands ini adalah sebuah tindakan dimana kamu mulai fokus kepada suatu hal yang harus kamu atasi di sini. Nah, The Fool karena kamu harus berhati-hati ya. Aku melihat ya beberapa dari kamu itu seperti memiliki sebuah cinta,
Tapi cinta yang kamu jalani itu tidak jelas. Tidak ada kejelasan dari cinta yang kamu jalani saat ini, ya. Karena the lover ini, ada cinta yang tumbuh antara kamu dengan dia, tapi cinta ini sungguh sangat menakutkan dan menyakiti, gitu loh. Ya, jadi ini aku lihat dimana kamu akhirnya mencoba untuk fokus kepada apa yang harus kamu lakukan. Karena jika kamu hanya memikirkan tanpa melakukan apa-apa, itu sama aja bohong, ya. Nah, di sini ada back of phone. Kamu juga mulai bertindak. Apa yang harus aku lakukan ke depannya? Ya mungkin bergaul lagi dengan teman-teman, tapi teman-temannya yang baik gitu ya. Terus kamu juga intinya jangan menutup hati begitu. Ya. Nah, di sini kamu akan fokus kepada tindakan kamu juga, bahwasanya jika ada seseorang yang mungkin mulai mendekat ke kamu, ya kamu akan mencari tahu dulu siapa dia. Apakah dia single, apakah dia sudah punya pasangan. Nah, itu harus kamu cari tahu. Karena di sini aku melihat ada kartu the Fool. Jika kamu tidak hati-hati dalam new beginning-nya kamu akan salah jalan. Ya. Intinya kamu harus peka terhadap kejadian-kejadian yang mungkin di sekeliling kamu. Oke? Nah, inilah yang bisa mungkin aku sampaikan buat teman-temanku. Intinya kamu akan makin bersinar. Dan jagalah kilauan cahaya dalam diri kamu, supaya kamu itu selalu berkarisma, membawa manfaat buat orang-orang yang berada di samping kamu, yang sangat membutuhkan kamu. Oke, teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.